Demikianlah penjelasan atas agenda pertama rapat ini. Sebelum memasuki acara tanya jawab, maka sesuai dengan pasal 66 ayat 2 huruf E jungto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang PT, maka dengan ini perseroan akan memberikan penjelasan mengenai laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. Maka dengan ini selanjutnya saya akan membacakan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 tersebut. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris memandang bahwa direksi dan jajarannya telah melaksanakan kinerja operasional yang baik melalui implementasi serangkaian kebijakan strategis yang telah diterapkan oleh Direksi Perseroan, termasuk antara lain pengambilan keputusan yang efektif dan efisien di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dan nasional yang memberi dampak melemahnya prospek ekonomi Indonesia. Perkenankanlah saya mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi Perseroan yang telah bekerja keras dan tetap memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam memimpin perseroan di dalam kondisi perekonomian Indonesia yang cukup sulit di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dan nasional. Hal ini tentu saja berdampak terhadap kegiatan dan operasional perseroan. Namun Direksi Perseroan tetap mampu bertahan dalam meraih prestasi usaha yang baik sepanjang tahun 2023. Apresiasi yang besar juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan, mitra kerja, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dari perseroan atas kepercayaan serta dukungannya selama ini kepada perseroan. Akhir kata, kami Dewan Komisaris mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, motivasi, serta dukungan yang telah dan selalu diberikan kepada perseroan melalui kerja keras serta dedikasi usahanya. Demikian penjelasan mengenai laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat atau tanggapan atas penjelasan telah disampaikan terkait agenda pertama rapat tersebut? Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dibatasi untuk 3 pertanyaan. Pendapat atau tanggapan saya persilakan mengangkat tangan dan mengumumkan pertanyaan, pendapat atau tanggapannya. Jika tidak ada, dengan ini diusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan, termasuk di dalamnya laporan posisi keuangan, neraca, dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dan dengan disetujuinya laporan tahunan dan disahkannya laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut, maka diusulkan pula agar rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya validity acquit at the charge kepada segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan pembahasan agenda pertama dari rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat, apakah usulan dapat disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya? Mohon kepada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju dapat mengangkat tangan. Mohon mereka yang memberikan suara belangko juga mengangkat tangan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan keberatan, maka dapat saya simpulkan bahwa usul yang diajukan dalam agenda pertama dan rapat telah disetujui dengan secara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat. Kita memasuki agenda kedua. Marilah kita memasuki agenda kedua rapat ini, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2023. Untuk pembahasan agenda kedua rapat ini, kami meminta bantuan Bapak Irwin Ellen Purnomo untuk
penjelasan mengenai laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Bapak Irwin Ellen Purnomo. Kami persilakan. Terima kasih, Ketua Rapat, para pemegang saham dan kuasanya yang saya hormati. Mengenai laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah dijelaskan dalam agenda pertama rapat. Kemudian untuk penjelasan pengesahan neraca laba rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Laporan keuangan perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan perhitungan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Maurice Gandam Nainggolan dan rekan dengan pendapat sebagai berikut. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Ace Oilfield Tbk tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sebagaimana ternyata dalam laporan auditor independen nomor 00006 garis miring 2.1104 garis miring AU.1 garis miring 05 garis miring 0147 strip 1 garis miring 1 garis miring Romawi 3 garis miring 2024 juga sudah dimuat dalam laporan tahunan PT Ace Oilfield Tbk pada bagian laporan keuangan konsolidasi yang mana laporan tahunan tersebut telah tersedia dalam website perseroan pada tanggal 18 Maret 2024. Laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 9.505.923.347 rupiah. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 71 Undang-Undang PT, penggunaan pendapat bersih perseroan tahun buku 2023 harus ditetapkan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Dan untuk penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 digunakan sebagai berikut. Sejumlah 3.232.020.375 rupiah akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk 1.298.150 lembar saham atau 2,5 rupiah per lembar saham. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Sisanya sejumlah 6.273.902.972 rupiah akan digunakan untuk dana cadangan, biaya operasional, investasi, dan keuangan perseroan untuk keperluan modal kerja perseroan. Demikian penjelasan mengenai penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2023. Terima kasih kepada Bapak Ellen Purnomo. Demikianlah penjelasan atas agenda kedua rapat ini. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan terkait agenda kedua rapat tersebut? Kepada pemegang saham atau kuasa yang hendak mengajukan pertanyaan dibatasi untuk 3 pertanyaan. Pendapat atau tanggapan, saya persilakan angkat tangan dan mengemukakan pertanyaan, pendapat atau tanggapannya. Jika tidak ada pertanyaan, dengan ini diusulkan kepada rapat agar dapat memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. 1. A. Sejumlah 3.232.020.370
rupiah akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk 1.292.808.150 lembar saham atau 2,5 rupiah per lembar saham sebelum pajak. B. Memberikan kuasa dan atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut kepada para pemegang saham perseroan yang tercatat dalam daftar pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2. Sisanya sejumlah 6.273.902.972 rupiah akan digunakan untuk dana cadangan, biaya operasional, investasi, dan keuangan perseroan untuk keperluan moda kerja perusahaan. Sehubungan dengan pembahasan agenda kedua dari rapat, atas dasar musyawarah untuk mufakat, apakah usulan yang diajukan dapat disetujui dan oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya? Mohon izin Ketua Rapat, dari elektronik sistem isi ke C ada suara yang menolak sehingga kami membutuhkan waktu untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suaranya. Baik, Pak Notaris, silakan. Masih beda. Masuk apa? Ada yang menolak. Ya, nggak tahu usulan pembagian ini. Enggak, ini lihat. Langsung aja itu sudah tidak setuju. Mohon izin menyampaikan Bapak Ketua Rapat. Berikut ini saya akan laporkan hasil perhitungan suara untuk agenda kedua dari rapat sebagai berikut. Sejumlah 0 saham memberikan tidak apa namanya sejumlah 0 saham memberikan suara blanko atau abstain. Kemudian sejumlah 200 suara yang memberikan suara secara elektronik menyatakan tidak setuju. Kemudian sisanya sejumlah 904.218.420 saham memberikan suara setuju. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah suara yang setuju itu adalah 99,9% atau sudah melebihi jumlah quorum yang dipersyaratkan di dalam anggaran dasar maupun di dalam POJK 15/2020. Sehingga dengan demikian untuk penetapan keputusan itu sudah bisa diambil oleh rapat. Berarti ada 99 sekian. 99,9%. Ya. Dengan hasil perhitungan tersebut, jadi keputusan rapat adalah suara bulat. Dengan catatan, ya. Oke. Enggak lah, suara bulat terbanyak. Ya. Dengan suara terbanyak, Bapak. Suara terbanyak. Iya. Oh ya. Maaf. Dari hasil perhitungan tersebut dapat kami simpulkan bahwa usul keputusan diajukan dalam agenda kedua dari rapat telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak. Ya. Sekarang kita memasuki agenda ketiga dari rapat, yaitu persetujuan
penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit tahun buku 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ellen untuk memberikan penjelasan atas agenda ketiga dari rapat tersebut. Terima kasih Ketua Rapat. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada akuntan publik Maurice Gandan Nainggolan dan rekan atas kerjasama yang baik dan laporan yang telah diselesaikan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Merujuk pada peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan dan peraturan otoritas jasa keuangan dan surat edaran OJK nomor 36/SE/OJK.03/2017 tentang tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, maka penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit. Selanjutnya, perseroan saat ini masih melakukan pertimbangan dan evaluasi untuk penunjukan akuntan publik terdaftar, termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar, yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk itu, dalam mata acara ini diusulkan pada rapat untuk mendelegasi kewenangannya penunjukan akuntan publik terdaftar, termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar, kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagaimana dinyatakan dalam putusan rapat ini. Demikian penjelasan mengenai agenda ketiga rapat. Selanjutnya acara rapat saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Kepada Ketua Rapat, saya persilakan. Terima kasih, Pak Ellen. Demikianlah penjelasan atas agenda ketiga dari rapat. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham atau kuasa yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat atau tanggapan atas penjelasan yang disampaikan oleh direksi dalam agenda ketiga dari rapat? Kepada pemegang saham atau kuasa yang hendak mengajukan pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan, pendapat atau tanggapan, saya persilakan mengangkat tangan dan mengumumkan pertanyaan, pendapat atau tanggapannya. Tidak ada. Jika tidak ada, dengan ini diusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan tentang menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan audit tahun buku 2024. Penunjukan akuntan publik independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan POJK 13/2017 dan POJK 15/2020. Sehubungan dengan pembahasan agenda ketiga tersebut, atas dasar musyawarah dan mufakat, apakah usulan dapat disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya? Jika tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, oleh karena itu tidak ada yang izin, Ya. Bapak Ketua Rapat, ini ada hasil dari sistem elektronik menyatakan sejumlah 200 saham memberikan suara tidak setuju, Pak. Oke. Saya lanjutkan, sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, karena saat ini tidak ada suara blanko, sehingga suara blanko sehingga total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,9% atau lebih dari 1/2 atau 50% bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di dalam rapat. Nah, jumlah dari suara pemegang saham yang menyatakan tidak setuju melalui sistem isi KC adalah 200 saham. Sehingga dengan demikian dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan usul yang diajukan
dalam agenda ketiga dari rapat. Baik. Jadi dari hasil perhitungan tersebut dapat kami simpulkan usulan keputusan diajukan dalam agenda ketiga dari rapat telah disetujui berdasarkan suara bulat Terbanyak. dengan musyawarah. Suara terbanyak. Suara terbanyak. Ya. Suara terbanyak ya. Oke, sorry saya koreksi. Ya. Marilah kita memasuki agenda keempat dari rapat, yaitu penetapan remunerasi bagi direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Irwin Ellen Purnomo untuk memberikan penjelasan atas agenda keempat dari rapat. Bapak Irwin Ellen, silakan. Terima kasih Ketua Rapat. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 Undang-Undang PT mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Sedangkan berdasarkan Pasal 15 Ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan 96 Ayat 1 Undang-Undang PT mengatur bahwa penetapan gaji dan atau tunjangan bagi direksi sejumlahnya akan ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, sehingga kepada rapat akan diusulkan sebagai berikut. 1. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar 2.887.500.000 rupiah per tahun sebelum pajak, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian sejumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh direksi Perseroan tahun buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar 8.400 juta per tahun sebelum pajak, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing direksi perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Demikianlah penjelasan mengenai agenda keempat rapat. Selanjutnya, acara rapat saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Kepada Ketua Rapat, saya persilahkan. Terima kasih, Bapak Ellen Purnomo. Demikianlah penjelasan direksi atas agenda keempat dari rapat. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham atau kuasa yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan oleh direksi dalam agenda keempat dari rapat? Kepada pemegang saham atau kuasa yang hendak mengajukan pertanyaan, dibatasi untuk 3 pertanyaan dan tanggapan, saya persilakan mengangkat tangan dan mengumpulkan pertanyaan, pendapat atau tanggapannya. Jika tidak ada, dengan ini diusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui usul keputusan tentang 1. Menetapkan besaran remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar 2.887.500.000 rupiah per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya rapat ini hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan berikutnya pada tahun 2025. Dan B. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Menetapkan besaran remunerasi seluruh direksi Perseroan tahun buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar 8.400.000.000 rupiah per tahun sebelum pajak. Dan B. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing direksi perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Tiga, memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh agenda rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. Sehubungan dengan pembahasan agenda keempat dari rapat tersebut atas dasar musyawarah, apakah usulan yang diajukan dapat disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya? Ya, mohon izin Ketua Rapat untuk menyampaikan dari pemegang saham yang hadir secara fisik, tidak ada yang mengajukan keberatan atau belangko. Sementara untuk agenda keempat dari rapat ini secara elektronik dari sistem isi kese mencatat ada 200 saham memberikan suara tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 904.218.420 saham memberikan suara setuju. Dengan demikian, untuk agenda keempat dari rapat ini telah memperoleh jumlah suara yang setuju sebesar 99,9% atau sudah melebihi lebih dari 1/2 bagian atau 50% bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan usul yang diajukan di dalam agenda keempat dari rapat. Demikian Ketua Rapat. Tersebut dapat kami simpulkan bahwa usul keputusan diajukan dalam agenda keempat dari rapat telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati. Demikian seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya serta para hadirin lainnya. Dengan ini rapat saya tutup secara resmi pada pukul 15.05 WIB. Tunggu, apa?